Halo semuanya, balik lagi bareng aku di channel ini. Tempat di mana kita ngebahas kisah nyata, misteri, dan hal-hal ganjil yang kadang nggak bisa dijelasin dengan logika. Malam ini, aku mau ajak kalian ke sebuah tempat di Bandung yang udah lama dianggap angker sama warga sekitar. Sebuah terowongan tua yang menyimpan kisah tragis tentang seorang perempuan yang katanya masih sering menampakkan diri dengan rambut panjang dan gaun putih. Banyak yang bilang, kalau kamu lewat terowongan itu tengah malam dan ngerasa angin dingin tiba-tiba berhenti, itu tandanya dia lagi berdiri di dekatmu. Jadi siapin posisi paling nyaman, matiin lampu, dan jangan lupa tutup pintu kalian rapat-rapat, karena cerita malam ini mungkin bakal bikin kalian mikir 2 kali sebelum lewat terowongan itu sendirian. Aku masih ingat malam itu, udara Bandung terasa lebih dingin dari biasanya. Jalan menuju terowongan itu sepi, hanya suara kendaraan yang sesekali melintas. Aku baru saja pulang dari lembur dan memilih jalur yang katanya lebih cepat. Terowongan itu sudah lama dikenal orang-orang sekitar sebagai jalur yang dihindari setelah tengah malam. Tapi aku berpikir, cuman mitos. Udah malam, tapi cuman lewat bentar aja kok, gumamku sambil memutar volume radio di mobil biar suasana nggak terlalu hening. Begitu mobil masuk ke mulut terowongan, suara radio tiba-tiba berdesis. Sinyalnya hilang, padahal tadi jernih banget. Aku sempat menepuk dashboard, berharap gangguan itu cuman karena posisi mobil. Tapi dari kaca depan, aku bisa lihat bayangan samar, seperti seseorang berdiri di sisi kanan terowongan. Aku rem pelan. Halo, ada orang? Suaraku menggema di dalam lorong itu, tapi tak ada jawaban. Hanya suara tetesan air dari dinding beton yang lembab. Aku menatap jam di dashboard. Pukul 00.47. Beberapa detik aku diam, menunggu sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan kenapa tadi aku lihat bayangan itu. Tapi tak ada siapa-siapa. Kuputuskan melaju lagi, meski rasa dingin di punggung mulai naik. Saat mobilku berjalan pelan, dari spion tengah kulihat sesuatu bergerak. Rambut panjang hitam menutupi setengah wajah, berdiri di tengah jalan di belakang mobilku. Aku spontan injak rem. Jantung langsung berdegup keras, tapi waktu aku menoleh ke belakang, kosong. Gila, apa gua halu barusan? Bisikku sambil menatap jalan lewat spion. Semua normal. Lampu di dalam terowongan memang redup, sebagian bahkan mati, bikin suasananya makin aneh. Aku coba tertawa kecil, berusaha menenangkan diri. Tapi entah kenapa, di antara gema suara mesin, ada bunyi langkah kaki yang terdengar jelas. Padahal aku di dalam mobil, kaca tertutup rapat. Aku turunkan kaca sedikit. Angin malam yang dingin menerpa wajahku. Ada orang di sana? Tanyaku pelan. Tidak ada jawaban, tapi langkah itu masih terdengar. Pelan, ritmis, seolah seseorang berjalan mengikuti mobilku dari belakang. Aku langsung tancap gas. Mesin meraung, tapi suara langkah itu belum hilang, malah terasa makin dekat. Saat keluar dari ujung terowongan, aku menepi sebentar di sisi jalan. Napasku berat. Aku buka pintu, keluar, menatap ke arah terowongan yang baru saja kulewati. Dari jauh, di tengah gelapnya lorong itu, aku lihat sesuatu berdiri diam. Rambut panjang, tubuh kurus, mengenakan baju putih lusuh. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi aku tahu dia menatapku. Aku mundur 1 langkah, dan suara lembut tapi serak terdengar pelan. Kenapa kamu berhenti di sini? Aku langsung masuk lagi ke mobil dan menutup pintu keras-keras. Tanganku gemetar saat mencoba menyalakan mesin, tapi kuncinya tersangkut. Dari kaca, aku lihat sosok itu masih berdiri di sana, sedikit lebih dekat. Cahaya lampu jalan mengenai wajahnya, pucat, matanya kosong, seperti tak punya bola mata. Aku berhasil memutar kunci
Mesin hidup, dan tanpa pikir panjang, aku melaju kencang meninggalkan tempat itu. Sepanjang jalan, aku terus menatap spion tengah. Tidak ada yang mengikuti. Tapi anehnya, di kursi belakang mobilku, bau menyengat seperti bunga melati tiba-tiba tercium kuat. Aku menoleh cepat. Tak ada siapapun, tapi aku tahu seseorang atau sesuatu baru saja ikut denganku keluar dari terowongan itu. Setibanya di rumah, aku langsung turun dan menutup pintu mobil dengan terburu-buru. Aku tak sempat mematikan lampu depan. Begitu aku berjalan menuju pintu rumah, suara lembut terdengar lagi dari belakang mobil. "Kau sudah lihat aku? Jangan kembali ke sana." Suara itu pelan, tapi jelas, membuat bulu kuduku berdiri. Aku berlari masuk rumah, membanting pintu, dan semalaman aku tak berani tidur. Sejak malam itu, aku bersumpah tidak akan pernah lewat terowongan itu lagi. Tapi yang membuatku heran, keesokan paginya, di kaca belakang mobilku ada bekas tangan. Panjang, tipis, seperti milik seseorang yang mencoba keluar dari dalam. Keesokan paginya, aku duduk lama di teras sambil menatap mobilku yang masih terparkir di depan rumah. Bekas tangan itu masih terlihat di kaca belakang, samar tapi nyata. Aku usap pelan, berharap itu cuma embun atau noda. Tapi saat jari menyentuh permukaannya, terasa dingin seperti menyentuh batu es. Aneh, kenapa rasanya begini? Bisikku. Aku sempat berpikir untuk mencuci mobil, tapi ada perasaan yang menahan. Bagian dari diriku ingin tahu, apa maksud semua ini? Siang itu, aku pergi ke tempat makan dekat terminal Cicaheum. Pemilik warung, seorang bapak tua bernama Mang Wira, sudah lama dikenal sebagai orang yang tahu banyak cerita lama tentang Bandung. Aku coba membuka percakapan sambil pura-pura santai. "Mang, benar ya katanya terowongan di bawah jalan Siliwangi itu angker?" tanyaku. Mang Wira menatapku lama, matanya menyipit seolah mengukur niatku. "Kamu lewat situ semalam?" tanyanya balik. Aku diam, lalu mengangguk pelan. Ia menarik napas panjang. "Kalau udah lihat, berarti kamu dipilih." Aku mengernyit. "Dipilih? Maksudnya gimana, Mang?" Ia menatap ke arah jalan, seolah takut didengar. "Dulu, sebelum jadi terowongan, di situ ada sungai kecil dan jembatan gantung. Tahun 80-an, ada kecelakaan bus. Satu keluarga meninggal. Tapi satu jasad perempuan muda nggak pernah ditemukan. Sejak itu, setiap orang yang nekat lewat tengah malam, kadang lihat dia. Rambut panjang, baju putih, jalan pelan-pelan. Dia nggak ganggu, asal kamu nggak berhenti." Aku merinding. "Tapi aku semalam berhenti, Mang." Mang Wira langsung menepuk bahuku. "Astaga, kenapa kamu berhenti? Kalau udah begitu, kamu harus jaga diri. Biasanya dia bakal ngikut beberapa hari." Aku menelan ludah. Dalam hati aku masih berharap ini cuma cerita lama yang dibesar-besarkan. Tapi rasa dingin yang kurasakan sejak tadi, entah kenapa, makin terasa di setiap kalimatnya. Sore harinya aku nekat kembali ke lokasi. Kali ini bukan untuk lewat, tapi untuk melihatnya lebih jelas di siang hari. Dari luar, terowongan itu tampak biasa saja. Beton tua, dinding retak, dan coretan grafiti di mana-mana. Tapi kalau diperhatikan baik-baik, ada bagian tembok yang warnanya berbeda, seolah pernah ditambal. Seorang tukang ojek yang sedang menunggu penumpang menatapku heran. "Mau ngapain, Mas? Jangan lama-lama di situ. Katanya sering kejadian aneh." Aku tersenyum tipis. "Cuman lihat-lihat, Bang." Tapi mataku terpaku pada satu hal. Bekas sidik jari kecil di bagian dinding yang lembab, seperti bekas tangan seseorang yang menekan kuat dari dalam beton. Aku mendekat, menyentuhnya. Seketika, hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhku. Suara perempuan lirih terdengar samar dari balik dinding. "Tolong aku keluar." Aku terhuyung mundur.
Suara itu jelas, bukan halusinasi. Aku lihat ke sekeliling, tak ada siapapun. Jalanan sepi, hanya suara motor yang melintas jauh. Aku ambil napas panjang, mencoba berpikir logis. Oke, ini mungkin efek sugesti. Aku capek, aku takut, otakku mainin aku sendiri. Tapi jujur saja, hatiku tahu ada sesuatu di balik sana. Sesuatu yang tidak seharusnya terperangkap di dunia ini. Malamnya, aku mencoba tidur lebih awal, tapi suara ketukan dari arah jendela terus terdengar. Pelan, tapi ritmis. Aku bangun dan menyingkap tirai. Kosong. Hanya angin yang menggoyang ranting pohon. Tapi saat aku menutup kembali tirai, bayangan rambut panjang melintas cepat di pantulan kaca. Aku langsung mundur. Jangan ganggu aku, tolong. Aku nggak maksud ganggu, ucapku terbata. Lampu kamar tiba-tiba padam. Dalam gelap, suara napas seseorang terdengar di belakangku. Pelan, berat, dan basah. Aku berbalik, tapi tak ada siapapun. Ponselku di meja tiba-tiba menyala sendiri, menampilkan pesan baru tanpa nama pengirim. Kalau ingin tahu siapa aku, datanglah lagi ke terowongan itu. Tapi kali ini, sendiri. Aku duduk di lantai, tak sanggup bergerak. Pesan itu terus kulihat berulang kali, memastikan itu nyata. Ponselku tak terhubung internet, tak ada sinyal, tapi pesan itu tetap muncul. Saat layar ponsel meredup, wajah pucat seorang perempuan terlihat di pantulan hitamnya. Ia menatapku dan berbisik, "Aku menunggumu." Sejak pesan itu muncul di ponselku, aku tidak bisa tenang. Setiap kali menutup mata, wajah pucat itu muncul. Kadang di jendela, kadang di cermin kamar mandi. Rasanya seperti dia tahu setiap gerakanku. Pagi ini aku memutuskan mencari tahu lebih dalam. Aku ingin tahu siapa sebenarnya perempuan itu dan kenapa dia menampakkan diri padaku. Aku pergi ke arsip kota, sebuah bangunan tua di dekat Balai Kota Bandung. Petugas di sana, seorang perempuan muda bernama Rara, menyambutku dengan senyum kaku. Data kecelakaan di wilayah Jalan Siliwangi tahun 80-an, tanyanya sambil membuka komputer tuanya. Aku mengangguk. Beberapa menit kemudian ia memanggilku. Ada satu catatan. Bus pariwisata jatuh ke sungai. 5 penumpang tewas. 4 jasad ditemukan. 1 hilang. Ia menunjuk nama terakhir di daftar itu. Ratna Dewi, usia 22 tahun, mahasiswi Universitas Padjadjaran. Aku menatap nama itu lama. Ratna Dewi. Gumamku pelan. Nama itu terasa familiar, entah kenapa. Rara menatapku dengan ekspresi penasaran. "Mas, kenapa tertarik sama kasus ini?" Aku menghela napas. Aku cuma pernah lihat sesuatu di sana. Rara terdiam, lalu berbisik. "Mas, jangan terlalu dalam nyarinya. Dulu juga ada yang penasaran, akhirnya hilang." Sebelum pergi, Rara memberiku sebuah amplop kecil berisi kliping koran lama. "Ini nggak ada di database resmi, tapi simpan aja. Kadang hal-hal kayak gini lebih banyak jawabannya di berita lama daripada arsip." Aku berterima kasih dan keluar. Di dalam mobil, aku membuka kliping itu. Ada foto hitam putih terowongan saat masih berupa jembatan kayu. Di bawahnya, keterangan. Kecelakaan tragis menewaskan keluarga kecil. Salah satu korban, Ratna Dewi, jatuh ke dasar sungai dan tak pernah ditemukan. Saat aku menyentuh foto itu, udara di dalam mobil mendadak dingin. Dari kaca spion, aku melihat pantulan samar wajah perempuan dengan rambut panjang duduk di kursi belakang. Aku menelan ludah, lalu berani menoleh. Kosong. Tapi foto di tanganku kini basah, seperti habis kena air. Tetes demi tetes jatuh ke pangkuanku. Air bening bercampur lumpur. Air sungai. Gumamku gemetar. Malamnya aku menemui teman lamaku, Ardi, seorang jurnalis yang sering menulis tentang kisah urban legend Bandung. Kami duduk di sebuah warung kopi, dan aku menceritakan semuanya. Ia menatap serius.
Gue pernah dengar soal Ratna Dewi. Katanya, jasadnya nggak pernah naik ke permukaan karena bagian bawah terowongan itu dulunya ditutup pakai beton pas proyek pelebaran jalan. Jadi, bisa dibilang dia dikubur hidup-hidup di sana. Aku tercekat. Maksud lo, jasadnya masih di balik tembok itu? Ardi mengangguk pelan. Dan ada kabar, setiap kali proyek itu direnovasi, pasti ada kecelakaan kerja, seolah ada yang nggak mau diganggu. Kami diam beberapa detik sebelum Ardi menambahkan, kalau lo beneran mau tahu kebenarannya, gue bisa kenalin ke satu orang. Mantan mandor proyek yang kerja pas terowongan itu dibangun. Keesokan harinya, aku menemui pria itu. Pak Hendra, rambutnya sudah memutih, wajahnya keras. Kamu mau tahu soal terowongan itu? Katanya, tanpa basa-basi. Aku mengangguk. Ia menatap jauh, seperti menimbang sesuatu. Waktu kami ngecor bagian utara, tiba-tiba pompa semen macet. Kami bongkar, ternyata di situ ada kain putih dan rambut panjang nyangkut di dalam adukan. Kami kira itu cuma sampah, tapi malamnya satu pekerja jatuh dari atas dan tewas di tempat. Sejak itu, kami tutup rapat bagian itu, dan kami nggak pernah bahas lagi. Aku merinding. Kain putih, rambut panjang, Pak Hendra mengangguk. Kalau kamu lihat sesuatu di sana, jangan macam-macam. Dia cuma ingin diingat, bukan dibangunkan. Sepulang dari rumahnya, malam itu aku tak bisa berhenti berpikir. Semua potongan cerita mulai menyatu. Ratna Dewi, terowongan, kecelakaan, dan bagian dinding yang terasa berbeda itu. Mungkin dia bukan ingin menakut-nakuti, tapi minta ditemukan. Saat itu juga, aku tahu apa yang harus kulakukan. Besok malam, aku akan kembali ke terowongan itu, sendiri seperti yang dimintanya. Tapi saat aku hendak tidur, ponselku berdering. Nomor tak dikenal, suaranya perempuan berbisik di ujung sana, lirih tapi jelas. Terima kasih sudah mau datang. Malam itu, langit Bandung tampak kelabu. Hujan rintik-rintik turun pelan, membuat jalanan basah berkilau, tertimpa lampu kendaraan. Aku memarkir mobil agak jauh dari mulut terowongan. Suasananya berbeda dari malam pertama, lebih sunyi, lebih berat. Di udara ada aroma tanah basah, bercampur wangi melati yang samar. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Kalau memang ini harus kulakukan, semoga aku kuat. Lampu jalan di sekitar sana redup, beberapa bahkan mati. Aku menyalakan senter kecil di ponsel dan berjalan perlahan ke dalam. Setiap langkah menimbulkan gema panjang yang memantul dari dinding beton. Tetesan air dari langit-langit jatuh teratur, menambah kesan seolah waktu di dalam terowongan berjalan lebih lambat. Ratna, kalau kamu di sini, aku datang. Ucapku pelan, suara sendiri terdengar asing di tengah sunyi. Tak lama kemudian, udara di sekelilingku berubah. Suhu menurun drastis, napasku tampak seperti kabut. Dari arah gelap, terdengar langkah kaki menyeret pelan, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki. Aku berhenti, menyorotkan senter ke depan, tapi cahaya hanya menembus kabut tipis yang entah dari mana datangnya. Aku tahu kamu ingin dilihat. Aku ingin dengar ceritamu, kataku sambil melangkah sedikit mendekat. Dari tengah kabut, suara perempuan terdengar lirih. Kenapa kau datang kembali? Aku menelan ludah, mencoba menjawab, meski tenggorokanku terasa kering. Aku ingin tahu, kenapa kamu muncul padaku? Apa yang kamu mau? Suara itu mendesah pelan. Aku tidak ingin menakuti, aku ingin pulang. Cahaya senterku bergetar saat tanganku mulai gemetar. Lalu perlahan, sosok itu muncul. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Bajunya basah, lusuh, dan berlumpur. Dari jarak 3 meter, aku bisa melihat sesuatu yang tak mungkin. Di dadanya masih ada bekas sabuk pengaman yang menempel kaku di kulit yang membiru. Aku terjebak di bawah.
Mereka menutup sungai. Aku tidak bisa keluar. Suaranya bergetar seperti ditahan tangis. Aku menatap dinding di sebelah kanan. Bagian yang dulu terasa aneh dan berbeda warnanya. Di balik dinding ini, tanyaku cepat. Ia mengangguk pelan. Mereka tidak tahu aku masih hidup waktu itu. Aku teriak, tapi suaraku tenggelam oleh suara mesin pengecor. Kata-katanya membuat dadaku sesak. Bayangan pekerja, semen dan sungai yang perlahan tertutup terasa nyata di kepalaku. Aku berjalan mendekat ke dinding itu, menempelkan telapak tangan. Seketika hawa dingin menembus kulitku. Dalam sekejap, pandanganku kabur. Aku melihat kilasan masa lalu. Malam kecelakaan itu, bus oleng, jatuh, air mengalir deras, dan seorang gadis berusaha keluar dari jendela yang pecah. Ia menjerit minta tolong sebelum semuanya gelap. Aku terhempas mundur, jatuh ke lantai terowongan. Nafasku tersengal, dan sosok itu kini berdiri di depanku. "Bantu aku ditemukan, agar aku bisa tenang," katanya dengan suara lembut yang menusuk hati. Aku berusaha mengangguk, tapi tubuhku kaku. Ia menatapku dalam-dalam, lalu tiba-tiba mengangkat tangan kanan dan menyentuh dadaku. Rasa dingin luar biasa menyebar cepat. Seketika, bayangan bus, air sungai, dan teriakan berganti menjadi wajahnya yang tersenyum tipis. "Terima kasih." Begitu aku sadar, aku sudah berdiri di luar terowongan. Hujan masih turun. Jam di ponsel menunjukkan pukul 3:07 dini hari. Anehnya, bajuku basah kuyup seperti baru saja keluar dari air. Di tangan kiriku ada potongan kecil kain putih berlumpur, sama seperti yang diceritakan Pak Hendra dulu. Aku tidak tahu bagaimana benda itu bisa ada di sana, tapi satu hal pasti, aku tidak sendirian di dalam sana tadi. Saat aku hendak masuk mobil, suara lembut memanggil dari arah terowongan. "Aku menunggumu di tempatku dulu." Lalu hening. Angin berhembus melewati pintu terowongan yang gelap, membawa aroma melati yang kuat. Aku tahu apa maksudnya. Dia ingin ditemukan, benar-benar ditemukan. Dan untuk itu, aku harus mencari bagian terowongan yang ditutup beton puluhan tahun lalu. Aku menatap sekali lagi ke arah lorong yang kini sunyi. "Baik Ratna, aku akan bantu kau pulang," ucapku pelan. Lampu senter padam sendiri, tapi entah kenapa aku tidak takut lagi. Di balik rasa ngeri yang masih menggantung, ada rasa iba yang lebih besar. Malam itu, aku pulang dengan satu tekad. Besok, aku akan membuka kembali rahasia yang terkubur di dalam terowongan itu. Keesokan paginya, aku langsung menghubungi Ardi. Suaraku gemetar waktu menceritakan semua yang terjadi malam tadi. Ia sempat terdiam cukup lama di ujung telepon, lalu menjawab pelan, "Kalau semua yang lo lihat itu beneran, berarti bagian yang ditutup beton itu nyimpen sesuatu yang lebih dari sekadar cerita." Aku mengangguk, walau ia tak bisa lihat. "Gua mau buka bagian itu, Di. Gua harus tahu." Suara Ardi langsung meninggi. "Gila lo, itu berbahaya. Lagian, siapa yang mau bantuin lo ngebongkar dinding pemerintah?" Tapi aku hanya diam. "Kalau lo nggak mau bantu, gue bakal tetap kesana sendiri." Siangnya kami bertemu di sebuah kafe dekat Dago. Ardi akhirnya menyerah. Ia datang, membawa kamera dan alat perekam suara. "Kalau lo maksa, gue ikut. Tapi kita mesti rekam semua ini. Kalau sesuatu terjadi, setidaknya ada bukti," katanya sambil menatap serius. Aku mengangguk. Rasa takut bercampur tekad dalam dadaku. Kami sepakat datang malam itu saat jalanan sudah sepi. Tepat pukul 11 malam, kami sampai di depan terowongan. Lampu-lampu jalan berkedip pelan, seperti memberi isyarat agar kami membatalkan niat. Ardi menyalakan kamera, suaranya terdengar kaku di mikrofon. "Malam ini, tanggal 12 Oktober, kami mencoba mengungkap misteri di balik dinding terowongan Siliwangi, yang konon menyimpan arwah perempuan bernama
Ratna Dewi. Aku hanya berdiri diam, menatap gelapnya lorong di depan kami. "Ayo mulai," kataku akhirnya. Kami berjalan perlahan masuk, hanya berbekal senter dan alat perekam suara. Saat kami sampai di bagian dinding yang warnanya berbeda, Ardi mengeluarkan palu kecil yang dibawanya. Kalau ini benar-benar ditambal pakai beton lama, suaranya bakal beda, katanya sambil mengetuk pelan. Tok, tok, tok. Suara pantulannya memang aneh, seperti ada rongga di baliknya. Ia menatapku cepat. "Dengar nggak? Kayak kosong di dalam." Aku mengangguk pelan. "Ratna, apa kamu di sana?" Tanyaku pelan ke arah dinding. Alat perekam suara Ardi tiba-tiba berderak pelan, lalu terdengar desisan samar di rekaman. Setelah beberapa detik, dari alat itu keluar suara perempuan lirih. "Aku di sini." Kami berdua langsung mundur. "Lo denger itu?" bisik Ardi panik. Aku hanya bisa mengangguk. Jantungku berdegup kencang, tapi rasa penasaran lebih kuat dari takut. "Gua buka sebagian aja," ucapku, mengambil linggis kecil dari tas. Ardi sempat menahan bahuku. "Jangan, lo nggak tahu apa yang bakal keluar." Tapi aku sudah mengayunkan linggis pertama. Dentuman kecil bergema, debu beterbangan, dan dari celah kecil yang mulai terbuka keluar aroma tanah lembab dan melati yang sangat kuat. Aku berhenti, terengah. "Ada sesuatu di dalam," bisikku. Ardi menyorotkan kamera, dan di balik retakan beton, kami bisa melihat kain putih kusam tersangkut di sela dinding. Tiba-tiba, udara di sekitar kami berubah. Semakin dingin, semakin berat. Lampu senter Ardi mulai berkedip, lalu mati total. Dalam kegelapan, suara napas perempuan terdengar dekat sekali di telingaku. "Kau menepati janji," katanya lembut. Aku berusaha menjawab, tapi tenggorokanku terkunci. Dari dalam celah dinding, terdengar suara air menetes dan sesuatu bergerak pelan, seperti seseorang menggeser tubuh dari dalam tanah. Ardi menjerit kecil, "Kita harus pergi sekarang." Tapi aku masih terpaku, tak bisa beranjak. Cahaya kamera tiba-tiba menyala sendiri, dan dalam pantulannya, kami melihat wajah Ratna muncul di permukaan beton. Matanya terbuka, bibirnya bergerak tanpa suara, lalu perlahan ia tersenyum. 1 detik kemudian, retakan di dinding melebar sendiri, mengeluarkan debu dan serpihan semen. Dari dalam, keluar sehelai rambut panjang yang melambai pelan seolah tertiup angin yang tak ada. Ardi menarik lenganku keras-keras. "Ayo sekarang." Kami berlari keluar terowongan tanpa menoleh. Saat tiba di luar, aku menatap kembali ke dalam. Dinding yang tadi retak sudah tertutup kembali, utuh, seolah tak pernah disentuh. Kamera Ardi masih menyala, tapi layar menunjukkan rekaman berantakan. Hanya bayangan putih bergerak cepat dan suara perempuan menangis lirih. "Apa tadi beneran terjadi?" tanya Ardi dengan napas tersengal. Aku tak menjawab, hanya menatap dinding itu lama. Di dalam hati, aku tahu Ratna baru saja mencoba berkomunikasi lebih jelas. Ia tidak ingin ditinggalkan lagi. Dan yang paling aneh, di tangan kiriku masih ada potongan rambut basah yang entah sejak kapan menggenggam erat di jari. Malam itu, kami pulang dengan pikiran kacau. Tapi begitu tiba di rumah, ponsel Ardi berbunyi. Nomor tak dikenal, suaranya sama seperti yang pernah kudengar dulu. "Kalian sudah hampir menemukanku. Jangan berhenti sekarang." Sejak malam itu, Ardi dan aku tidak bisa berhenti memikirkan kejadian di dalam terowongan. Video rekaman yang ia ambil entah kenapa tidak bisa diputar normal. Setiap kali file itu dibuka, hanya muncul suara tangisan perempuan dan gambar samar rambut panjang yang berayun di antara gelap. "Ini bukan noise biasa,"
ujar Ardi saat kami menontonnya pagi itu di laptopnya. Ada frekuensi di bawah 20 Hz di sini. Suara yang bisa bikin manusia halusinasi. Tapi ini bukan efek kamera, ini nyata. Aku hanya diam, masih menatap layar yang bergetar pelan, seolah ada sesuatu di dalam video itu yang masih hidup. Kami memutuskan mencari bukti fisik lain. Ardi bilang, kalau jasadnya benar di balik dinding itu, pasti ada catatan proyek yang menunjukkan kapan dan kenapa bagian itu ditutup. Kami pergi ke kantor arsip bangunan di Jalan Wastu Kencana. Petugasnya, seorang pria paruh baya bernama Togar, awalnya enggan bicara. Tapi setelah Ardi menyebut nama Pak Hendra, ekspresinya langsung berubah tegang. Jadi kalian udah tahu cerita itu? Katanya pelan. Bagian terowongan sisi utara ditutup mendadak karena ditemukan benda aneh di dasar sungai saat pengecoran. Tapi kami dilarang melanjutkan laporan itu. Ada perintah dari atas aku mencondongkan tubuh. Perintah dari siapa? Togar menatap kanan kiri, lalu berbisik. Waktu itu kepala proyeknya meninggal. Katanya jatuh di lokasi. Tapi saya dengar dari mandor, dia jatuh karena ngelihat sesuatu di air sebelum cornya dituang. Kami saling berpandangan, merasakan dingin yang aneh di udara ruangan itu. Togar mengeluarkan map lusuh dari laci. Ini salinan peta lama proyek itu, tapi saya sarankan, jangan ganggu tempat itu lagi. Beberapa pekerja dulu nggak pernah kembali setelah mencoba menggali ulang. Malamnya, kami membuka peta itu di rumah Ardi. Di bagian utara terowongan, ada tanda lingkaran kecil dengan tulisan tangan samar. Jembatan lama, bekas aliran sungai. Ardi menunjuk catatan kecil di sudut bawah. Lihat tanggalnya, mereka menutup area itu tepat seminggu setelah kecelakaan bus. Ia memandangku dalam. Artinya, kemungkinan besar Ratna jatuh di titik ini, lalu tertutup beton proyek baru. Aku mengangguk pelan. Semuanya mulai masuk akal. Namun sejak malam itu, gangguan mulai datang lagi. Saat kami sedang membahas peta itu, tiba-tiba lampu di rumah Ardi berkedip-kedip. Angin bertiup dari arah jendela, meski semuanya tertutup rapat. Dan di tengah kebisingan listrik itu, suara lembut muncul dari speaker laptop. Padahal tidak ada file yang diputar. Tolong aku. Suaranya pelan, serak, tapi jelas sekali. Ardi mematikan laptopnya buru-buru. Udah cukup bro, ini bukan sekadar arwah penasaran. Ini semacam energi yang kejebak. Dan makin kuat karena kita terus buka ceritanya. Aku menatapnya lekat. Justru karena itu, kita harus bantu dia. Kalau enggak, gangguan ini enggak akan berhenti. Ardi memejamkan mata, menarik napas panjang. Oke, tapi kita butuh bantuan orang yang paham hal-hal begini. Keesokan harinya, kami menemui seseorang yang direkomendasikan Mang Wira. Seorang perempuan bernama Bu Ratih, dikenal sebagai penjaga situs-situs tua di sekitar Bandung Utara. Rumahnya penuh benda-benda lawas dan dupa yang terbakar. Ia menatap kami tajam begitu kami menyebut kata terowongan. Kalian udah terlalu jauh, katanya tenang. Yang kalian ganggu bukan sekadar roh penasaran. Energinya udah menyatu sama tanah di sana. Tapi kalau memang kalian mau bantu dia bebas, harus dilakukan dengan benar. Aku bertanya, apa maksudnya dengan benar? Bu Ratih berjalan pelan menuju lemari tua dan mengeluarkan sehelai kain putih kecil. Ini bagian dari kain kafan lama. Kalau kalian benar menemukan sumber energinya di terowongan, bakar ini di dekatnya, sambil nyebut namanya 3 kali. Tapi hati-hati, arwah itu akan memperlihatkan semuanya sebelum pergi, dan kalian mungkin gak siap buat melihatnya. Malam itu, di rumah, aku menatap kain putih yang diberikan Bu Ratih. Wangi dupa masih menempel kuat. Ardi tampak ragu. Lo yakin mau lanjut? Gue gak mau ada yang mati gara-gara nyari kebenaran.
Aku menatapnya lekat. Gua gak mau dia terus terjebak di sana, Di. Ini bukan cuma soal misteri. Ini soal ngasih seseorang ketenangan yang tertunda puluhan tahun. Ardi menghela napas panjang. Baik. Besok malam kita balik ke sana. Tapi kali ini kita siapin semuanya. Ia menatap kamera di meja, lalu menambahkan pelan. Kalau ini benar, video ini bakal jadi dokumentasi terakhir tentang misteri terbesar di Bandung. Aku memandang peta lusuh di tangan. Titik merah kecil di sisi utara seolah berdenyut pelan, seperti memanggil. Dalam hati, aku tahu, esok malam sesuatu akan terbuka, baik rahasia maupun batas antara dunia kami dan dunia yang selama ini tersembunyi di balik dinding terowongan itu. Langit Bandung malam itu seperti menahan napas. Kabut turun lebih cepat dari biasanya, menutup sebagian jalan menuju terowongan yang kini sudah ditinggalkan. Aku dan Ardi tiba sekitar pukul 11 malam, membawa senter, kamera, dan kain putih pemberian Bu Ratih. Di sepanjang jalan masuk, udara terasa aneh, dingin tapi lembab, seperti ada sesuatu yang menempel di kulit. "Lo ngerasa nggak, Di?" tanyaku pelan. Ardi hanya mengangguk tanpa suara, matanya terus menatap ke depan. Gue udah nyalain kamera dari tadi. Kalau sesuatu muncul, kita harus tetap rekam, apapun yang terjadi. Kami berdiri di depan gerbang besi tua yang sebagian sudah berkarat. Dari dalam, suara gemericik air samar terdengar. Aku melangkah pelan, memegang senter dengan tangan gemetar. Dinding terowongan seolah menyerap cahaya. Hanya sedikit yang bisa terlihat, tapi cukup untuk melihat jejak basah di lantai. Jejak telapak kaki kecil, seperti kaki perempuan tanpa alas. "Lo lihat itu?" tanya Ardi dengan suara bergetar. Aku mengangguk. "Iya." Dan kayaknya jejak itu baru aja muncul. Kami mengikuti jejak itu semakin dalam. Suara air berubah menjadi gema panjang yang sesekali terdengar seperti isak tangis. Di tengah lorong, Ardi berhenti. "Ini titik yang dipetakan, bagian utara." Aku mengangguk, membuka kain putih dari kantong jaket. Di bawah cahaya senter, kain itu tampak bergetar halus, seolah ada angin yang lewat, padahal udara di dalam terowongan begitu berat dan pengap. Aku menaruh kain itu di atas tanah, tepat di depan dinding yang dulunya tertutup cor. "Ratna Dewi," suaraku pelan tapi jelas. "Kalau kamu masih di sini, kami datang bukan untuk mengganggu. Kami cuma pengen kamu tenang." Ardi menunduk, menyalakan pemantik, lalu membakar ujung kain putih itu seperti yang diajarkan Bu Ratih. Api kecil menjilat kain pelan, lalu tiba-tiba padam sendiri. Seketika udara berubah drastis, dingin seperti es, dan suara gemericik air berhenti total. Dari ujung lorong, samar-samar muncul bayangan hitam bergerak perlahan. Aku menatapnya lekat, dan saat cahaya senter mengenainya, terlihat sosok perempuan berambut panjang, mengenakan gaun putih kotor, wajahnya tertutup rambut. Ia berjalan pelan mendekat, tanpa suara. Ardi berbisik, "Bro, jangan mundur." Tapi lututku sudah bergetar hebat. Sosok itu berhenti tepat di depan kami, lalu mengangkat wajahnya perlahan. Di balik rambutnya, matanya hitam sepenuhnya, tapi air mata darah mengalir dari sudut matanya. Suaranya lembut, pecah di udara. "Kalian nemuin aku." Aku hanya bisa menatap tanpa mampu berkata apa-apa. Aku jatuh waktu bus itu tenggelam, lanjutnya lirih. Mereka nutup semuanya sebelum jenazahku diangkat. Aku di sini, sendirian. Suara itu terdengar seperti keluar dari dinding, bukan dari mulutnya. Ardi mengeluarkan kalung kecil yang ia bawa. Kalung yang dulu ditemukan di lokasi bus. "Ini punyamu kan?" Sosok itu menatap kalung itu lama, lalu tersenyum samar. Tiba-tiba seluruh terowongan berguncang.
Suara gemuruh seperti beton retak mengisi udara. Air mulai keluar dari celah-celah dinding, dan di antara genangan itu muncul bayangan wajah-wajah lain. Mungkin korban yang sama dari kecelakaan bus. Mereka tidak marah, hanya menatap kami dengan tatapan sendu. "Kalian udah bantu kami?" Suara mereka bergema bersamaan. Sosok Ratna perlahan menunduk, lalu tubuhnya mulai larut menjadi kabut putih yang berputar di udara sebelum lenyap. Setelah itu, semuanya berhenti. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi kabut. Terowongan terasa hampa, tapi tenang, seolah semua beban yang dulu menahannya sudah hilang. Ardi masih memegang kamera, tapi tangannya gemetar hebat. "Lo lihat tadi?" katanya, setengah berbisik. Aku mengangguk pelan. "Iya, dan gue yakin kita baru ngelepasin mereka." Kami keluar dari terowongan sekitar pukul 2 dini hari. Langit mulai terang di ufuk timur, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, udara Bandung terasa ringan. Saat kami membuka rekaman kamera di mobil, video itu masih berjalan sempurna. Tapi ada satu hal aneh. Di akhir rekaman, sebelum video berakhir, muncul sosok Ratna berdiri di ujung lorong, tersenyum samar, lalu mengucapkan pelan, "Terima kasih." Aku menatap Ardi, dan dia hanya membalas dengan tatapan kosong. Gua rasa, "Ini terakhir kalinya kita bahas soal terowongan itu," katanya pelan. Aku mengangguk, tapi dalam hati, aku tahu. Meski sosok Ratna sudah pergi, tempat itu tetap menyimpan sesuatu yang tidak akan pernah benar-benar hilang. Dan di kaca spion mobil, aku sempat melihat sesuatu yang membuat darahku kembali dingin. Di belakang kami, di mulut terowongan, seolah ada bayangan rambut panjang melambai perlahan, seperti melambaikan perpisahan. Sudah seminggu berlalu sejak malam itu. Bandung kembali terasa seperti dulu, tenang, penuh kabut pagi dan suara kendaraan yang kembali memenuhi jalan. Tapi di dalam diriku, sesuatu berubah. Setiap kali aku melewati area sekitar terowongan, selalu ada rasa berat yang menekan dada. Mungkin karena aku tahu apa yang pernah terjadi di sana. Mungkin karena aku tahu sebagian dari kisah itu tidak akan pernah benar-benar berakhir. Ardi sempat beberapa hari tidak keluar rumah. Ia bilang sering mimpi buruk melihat wajah Ratna memanggil dari balik air. Tapi kali ini bukan dengan ketakutan, melainkan senyum yang damai. "Gue nggak takut lagi," katanya pagi itu saat kami duduk di warung kopi dekat Dago. "Gue cuma masih nggak percaya kalau semua itu beneran kejadian." Aku menatapnya, mengangguk pelan. Kadang, hal-hal yang kita anggap cuma mitos, ternyata emang nyata, Adi. Mereka cuma nunggu didengar. Kami memutuskan menutup dokumentasi video itu. Tidak untuk ditayangkan, tidak untuk dijual. Ardi bilang, beberapa hal lebih baik disimpan, bukan disebar. Tapi sebelum file itu dia hapus, kami sempat memutar ulang satu bagian terakhir. Rekaman dari menit-menit setelah Ratna menghilang. Suara napas kami terdengar jelas, dan di ujung video, samar-samar muncul bisikan lembut, "Jaga tempat ini." Setelah itu, layar benar-benar gelap. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan dari Bu Ratih. "Kain itu sudah melakukan tugasnya," tulisnya singkat. "Tapi ingat, tempat yang pernah menjadi perantara dunia mereka tidak bisa sembuh begitu saja. Jangan datangi lagi sebelum 7 purnama." Aku membaca pesan itu berulang kali, merasa seperti pesan dari dunia lain. 7 purnama? Gumamku. Ardi hanya tersenyum getir. Artinya 7 bulan, kan? Gua rasa cukup waktu buat kita istirahat dari semua ini. Namun kehidupan punya cara sendiri untuk mengingatkan. Malam itu, saat aku sendirian di rumah, listrik tiba-tiba padam. Dari jendela, aku bisa melihat jalanan kosong. Di antara suara hujan
samar-samar terdengar ketukan halus di pintu depan. Tok, tok, 3 kali. Aku menahan napas, menatap pintu tanpa bergerak. Tapi yang membuat darahku berhenti mengalir adalah suara berikutnya. Suara perempuan berbisik pelan dari balik pintu. "Terima kasih, sudah bantu aku." Aku membuka pintu perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Hanya udara dingin yang masuk dan aroma samar dupa seperti yang dulu ada di rumah Bu Ratih. Di lantai depan pintu ada sehelai rambut panjang basah menempel di ubin. Aku menatapnya lama, lalu menutup pintu pelan. Anehnya, rasa takut tidak muncul. Hanya keharuan aneh yang sulit dijelaskan. Seolah seseorang benar-benar berpamitan. Keesokan paginya, Ardi datang membawa kabar aneh. "Lo tahu nggak? Pemerintah kota akhirnya buka kembali proyek renovasi terowongan itu. Tapi sebelum dimulai, mereka nemuin sesuatu di bawah lapisan beton lama." Aku menatapnya tajam. "Apa?" Ardi menarik napas panjang. "Sebuah kalung perak, persis kayak yang gue kasih ke Ratna waktu itu. Cuman aja, kalung itu masih utuh, bersih banget. Nggak mungkin bisa bertahan segitu lama di dalam air dan semen." Kami saling berpandangan lama. Tidak ada yang bicara. Dalam hati, aku tahu itu adalah tanda bahwa Ratna benar-benar telah pergi dengan tenang. Mungkin kalung itu adalah caranya berpamitan, meninggalkan dunia ini dengan damai. Beberapa minggu kemudian, aku menulis ulang seluruh kejadian itu. Bukan untuk ditayangkan, tapi untuk diingat. Karena kisah seperti ini, kalau tidak diceritakan dengan hati-hati, bisa membuka hal yang seharusnya tetap tertutup. Tapi jika dilupakan, arwah mereka akan kembali mencari seseorang untuk mendengarkan. Malam terakhir, sebelum aku meninggalkan Bandung untuk sementara, aku melewati jalan menuju terowongan itu sekali lagi. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, aku melihat sekilas sosok perempuan berdiri di sisi jalan, mengenakan gaun putih panjang, rambutnya terurai, wajahnya menunduk. Tapi kali ini, tidak ada rasa takut. Ia menoleh pelan, menatapku, dan tersenyum sebelum hilang perlahan bersama kabut pagi yang turun. Aku tersenyum kecil. "Selamat jalan, Ratna," bisikku. Mobil melaju pelan meninggalkan lokasi itu. Dan di kaca spion, untuk sesaat, aku melihat pantulan cahaya samar di ujung terowongan. Seolah ada seseorang berdiri di sana, melambai pelan di antara bayangan dan cahaya pertama matahari Bandung. Mungkin sebagian misteri memang tidak perlu dipecahkan, cukup dirasakan dan dihormati. Karena di balik setiap kisah menyeramkan, selalu ada jiwa yang hanya ingin dikenang. Dan kisah tentang sosok berambut panjang di terowongan kota Bandung akan selalu menjadi pengingat bahwa tidak semua arwah datang untuk menakuti. Ada yang datang hanya untuk pulang. Dan itulah kisah tentang sosok berambut panjang di terowongan kota Bandung. Kisah ini bukan cuma soal arwah penasaran, tapi juga tentang seseorang yang terjebak di antara dunia hidup dan mati, menunggu ada yang mau mendengarkan. Kalau kalian suka dengan cerita kayak gini, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe, supaya aku bisa terus bawain kisah misteri nyata lainnya dari berbagai daerah di Indonesia. Tulis juga di kolom komentar, kalian percaya nggak kalau arwah bisa terjebak di tempat terakhir dia meninggal? Atau kalian punya pengalaman serupa di Bandung? Ceritain, siapa tahu kisah kalian yang aku angkat di video berikutnya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dan seperti biasa, tetap waspada, karena hal-hal yang kita anggap cuma cerita, kadang memang benar-benar ada.